Oke, jadi pagi hari ini saya mau bicara tentang mahal dibandingkan dengan apa, teman-teman. Ya, jadi, Atomy, Bapak Ibu, ya sebagai sebuah, apa ya, distributor, ya dari produk-produk yang kualitasnya itu super, saya bisa bilang begitu, ya. Kita tahu Kolmar itu biasanya bikin merek apa, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sering bilang sama orang-orang gitu ya, bahwa kita itu seperti membeli mobil kualitas Mercedes Bapak Ibu, tetapi dengan harga harga Toyota, seperti itu. Ya itulah Atomy. Nah, kemarin kita bicara tentang no baper. Ya no baper tuh artinya apa? Jangan baper. Ya kalau kita bikin janji sama orang, kalau ditolak, kalau orangnya diemin kita, kalau orang cuekin, kita jangan sedih. Ya karena semuanya itu bermain angka. Tetapi teman-teman kita harus menyadari bahwa Atomy itu memang sebenarnya ada targeted marketnya. Ya ada targeted marketnya. Memang benar, Atomy produknya variatif. Dari low sampai high Bapak Ibu. Harganya gitu ya. Dari sponge yang harganya 15 ribuan kali 4 sampai ada produk filter udara di Malaysia tuh udah ada Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa Atomy tidak untuk semuanya. Misalnya nih, Bapak Ibu ketemu orang yang mereka itu lebih mementingkan harga daripada kualitas. Ya, Bapak Ibu akan gigit jari banget ketemu yang seperti itu. Misalnya nih, kita bilang, Mbak, ini BB krimnya bagus loh. Atomy punya itu 127.000. Tetapi BB krim kita itu bagus banget gitu ya. Kelasnya itu kelas kayak L'Occitane kayak gitu ya. Pokoknya ini harga 700.000 dijual 126. Tetapi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang mereka bilang, "Ah, enggak tuh, BB krim aku harga 30.000 juga udah bagus," gitu ya. Terus kita bilang, "Oh, beda kali Mbak kualitasnya," gitu ya. "Ah, enggak lah, saya mah yang penting di muka nggak bikin, jamuran," misalnya gitu ya. "Ah, saya mah yang penting ada pakai lah," gitu ya. Nah, kita kalau ketemu yang seperti ini Bapak Ibu, itu nggak cocok gitu, ya. Target marketnya nggak cocok. Jadi kita ini tapi jangan salah, Atomy juga tidak sampai setinggi langit yang membuat kita tuh jadinya cuma orang kaya saja yang bisa beli Atomy. Ya sebenarnya Atomy itu medium gitu ya, misalnya 1 sampai 10, ya kalau 10 kaya banget gitu ya, 0 itu susah banget ya. Saya rasa Atomy itu mungkin skornya di berapa? Coba menurut Bapak Ibu, skor produk-produk Atomy itu di angka berapa? Kalau 0 itu orang yang makan aja nggak bisa Bapak Ibu, 10 itu miliuner, ya miliarder gitu ya. Menurut Bapak Ibu produk Atomy itu skornya di antara berapa sampai berapa? Coba saya pengen tahu. Menurut Bapak Ibu sendiri, sepengalaman Bapak Ibu pakai produk Atomy, kelas produknya, harganya gitu ya. Menurut Bapak Ibu kalangannya 0 sampai 10 di berapa sampai berapa? Coba Bapak Ibu. 7 sampai 8, oke. Yang lain? Di berapa? 6 sampai 8, 10, Bu Tati? Yang bisa pakai produk Atomy cuma miliarder? Enggak kan ya? Enggak lah ya. 4 sampai 10, oke. 7, 6, 3 sampai 7, mulai dari 3, oke. 10. Kalau 10 tuh berarti yang bisa beli produk Atomy cuma miliarder loh, teman-teman. Simak pertanyaan saya ya. Jadi produk Atomy menurut Bapak Ibu, skornya itu bisa dipakai dari kalangan keuangan, Yang Baranang Siang Indah, Pak, ada masjidnya apa enggak itu? kalangan kalangan berapa? Kalangan dompetnya gitu loh, kalangan dompetnya berapa sampai berapa. Ya kalau menurut saya pribadi ya, dari 4 pun sudah bisa pakai produk Atomy Bapak Ibu. Dari 4. Ya jadi orang yang keuangannya eh, belanjanya bisa 300.000 sebulan pun sudah bisa pakai produk Atomy ya. 3 pun bisa Bapak Ibu. Ya tidak sampai, kan ada ya produk tuh yang bisa pakai itu cuma yang kalangan 9 gitu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda nggak mau ya menerima kata-kata, "Ah, mahal, mahal," gitu ya, belum apa-apa udah mahal, Anda lihat dulu. Anda bikin janjinya itu sama yang kalangan berapa Bapak Ibu. Bukan kita membeda-bedakan orang loh ya, jangan salah paham sama saya Bapak Ibu. Tetapi maksudnya gini, seperti
Saya dulu pernah tinggal di Jakarta, ya saya itu eh, sering lewat daerah Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu. Nah, Pantai Indah Kapuk itu kalau Bapak Ibu lihat showroom-showroomnya ya, itu mobil CBU, ya mobil Toyota, Bapak Ibu. Ada nggak di situ? Ada. Hyundai juga ada, BMW juga ada dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, Anda lihat ya, yang mereka promosikan habis-habisan tuh mobilnya tuh yang kelasnya tuh bukan Avanza, tapi mereka mainnya Alphard-nya gitu loh Bapak Ibu. Segmented-nya tuh udah jelas gitu, target marketnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ke pinggiran sedikit gitu ya, itu udah masuk ke daerah, bukan pinggiran, maksudnya di daerah Kapuk situ ada Palem, Cengkareng, Citra, itu Bapak Ibu ya. Nah, itu mereka ada showroom-showroom juga, tapi mungkin yang lakunya mungkin yang lebih menengah lagi Bapak Ibu. Nah, Atomi juga seperti itu. Ya, jadi yuk satu Bapak Ibu, coba Anda analisa. Anda hari ini bikin janji sama orang. Anda lihat, orang ini kira-kira cocoknya tuh saya masuknya apa? Ya misalnya, oh orang ini menengah nih Bu Silvi, lumayan nih. Keuangannya oke nih. Ya Anda jangan masuknya langsung dari spons cuci piring dulu. Ya mungkin dia aja nggak pernah lihat spons cuci piring di rumahnya Bapak Ibu, karena pembantunya ada 3 Bapak Ibu. Ya jadi mungkin Anda bisa masuk dengan dari orang ini dari pomegranate, dari hemohim Bapak Ibu, dari ginseng, atau bahkan mungkin dari produk skincare kita. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke kalangan yang lebih lebih bawah misalnya, mereka yang keuangannya mungkin lebih ngepas. Bapak Ibu kalau masuknya dari absolute sell aktif 3.200.000, wah mereka langsung mundur. Aduh, mahal banget. Tapi ini kualitasnya bagus loh. Tetap aja Bapak Ibu nggak masuk ke target marketnya. Jadi kalau yang seperti ini, Bapak Ibu mulai dari mana? Mulainya dari produk-produk yang lebih sederhana. Misalnya apa? Sikat gigi odol, atau Anda masuk dari sabun cuci muka, atau Anda masuk dari oil serum mist, ya itu lebih masuk akal di pikiran mereka. Oh ya, ini mah saya bisa mulai beli. Dan jangan salah Bapak Ibu, dari mereka pengalaman mencintai produk Atomi, satu persatu mereka akan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ya, jadi coba tulis di chat satu, ya analisa target market Bapak Ibu. Ya, analisa target market. Ya, nah, sesudah Anda analisa target market, Anda lihat nih, oh, saya ke rumah orang ini, Bu Silvi, saya rencananya mau cerita sama dia, hemohim, pome, ginseng, sama saya juga mau cerita sama dia soal skincare Atomi, misalnya, seperti itu. Ya, nah, Anda datang nih. Sesudah Anda datang, Anda terangin, wah ini bagus nih Bu, kualitas kita nih Kolmar, KRI, bla 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 bla. Lalu dia jawab, ih mahal ya, gitu. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, sekarang saya ada kirim satu video ke Teh Mela. Teh Mela boleh bantu saya putar video ini. Ya, ini yang mengajari adalah Haryanto Kandani, Bapak Ibu, dia seorang pakar, Bapak Ibu ya, pakar marketing. Nah, dia ada kasih tahu, kalau kita ketemu orang yang sering bilang mahal ya gitu, kita harusnya gimana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sering nggak ketemunya kayak gitu? Ih, mahal ya gitu. Nah, coba kita belajar pagi hari ini. Kalau ketemu yang bilang begitu, kita harus ngapain? Oke, silakan. Kok ini? Kita dikejutkan dengan satu fakta yang menarik, mana tidak? Karena ternyata Oh, kebiasaan salah. yang Linknya diklik dulu mungkin. Atau mau dari saya punya? Bisa ya? Nah, itu oke. Halo Mbak, ini berapa harganya? 99.000. Wah, mahal ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya, mahal ya, nanti bisa tanya, mahal dibandingkan apa, gitu caranya. That's it, gak perlu panjang lebar, gak perlu defensif, gak perlu kasih diskon. Cukup balik tanya, mahal dibanding apa? Kenapa ini powerful? Karena kebanyakan customer yang bilang mahal, mereka sebenarnya belum punya pembanding yang jelas. Mereka cuma refleks aja bilang mahal. Pas kamu tanya mahal dibanding apa, mereka harus kasih alasan yang konkret. Misalnya mereka jawab, mahal dibanding produk X. Nah, di situ kamu punya kesempatan menjelaskan value differentiation kamu. Oh, produk X memang lebih murah, tapi ini bedanya. Atau mereka menjawab mahal dibanding budget saya. Nah, di situ conversationnya berubah. Jadi tentang ROI dan prioritas, bukan lagi tentang harga. Ingat, objection mahal itu bukanlah akhir. Itu justru starting point perbincangan kamu dengan potensial buyer. Dan dengan 3 kata sederhana ini, kamu sudah direct conversation ke arah yang kamu mau. Halo Mbak, ini berapa harganya? 90. Oke. Makasih ya, Temela. Jadi, apa Bapak Ibu katanya? Banyak nggak Bapak Ibu yang kita pada saat orang itu bilang, aduh produk Atomi mahal ya gitu, kita langsung defensif.
Kita langsung langsung siapkan semua senjata. Enggak lah, mahal apaan? Enggak lagi, murah lagi. Ya atau sebaliknya kita cuma senyum-senyum. Karena dalam hati kita juga bilang, iya sih mahal sih. Saya pun nggak pakai gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sepakat bahwa kita hanya menceritakan produk yang memang kita pakai sendiri. Kalau kita tidak pakai produk, ya Mr. Park Han-gil bilang, jangan ceritakan produk yang Anda tidak pakai, Bapak Ibu. Ceritakan saja produk yang memang Anda puas. Ya, nah kita sudah samakan dulu. Nah, jadi tadi Pak Haryanto mengajarkan apa? Kalau orang bilang, Bu Lili mahal ya, Atomi gitu. Bu Diana mahal ya, hemohimnya gitu. Ya, pada saat seperti itu, apa yang kita perlu jawab, Bapak Ibu? Ada dua. Ada satu. Mahal dibandingkan apa, Bu? Gitu. Ibu mahalnya dibandingkan apa, Bu? Oh iya, mahal lah hemohimnya dibandingkan dengan obat yang saya biasa makan. Ya, oh mahal lah hemohimnya dibandingkan dengan obat BPJS yang saya gratis. Oh gitu. Nah, Bu, saya juga awalnya pikir begitu. Ya, nah, Bapak Ibu, pada saat Anda mendapatkan objection, Bapak Ibu, mendapatkan penolakan, Bapak Ibu bisa nggak mulai dengan kata, sama Bu, saya dulu juga mikirnya begitu. Coba buka mute kata-katanya. Sama Bu, saya dulu juga mikirnya begitu. Bisa Bapak Ibu coba? Sama Bu, Sama Bu, saya Bu. juga mikirnya awalnya begitu. Sama Bu, saya juga dulu mikirnya awalnya gitu. Iya, Saya mikirnya sama Bu, saya dulu juga mikirnya awalnya begitu. Ya, tetapi Bu, ternyata ada yang beda Bu, gitu. Nah, jadi orang tuh pada saat dia bilang mahal ya Bu Silvi gitu, dia tuh membayangkan saya tuh pasti mau babat habis. Saya pasti akan defensif. Jadi karena dia mempersiapkan saya bakal melawan, Bapak Ibu, dia juga tambah lawan, bener gak? Benteng-bentengnya naik, Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat kita bilang, sama Bu, dulu saya juga mikirnya gitu. Nah, benteng dia turun tuh. Oh ya, kenapa? Gitu. Belum sepenuhnya turun, tapi mulai turun tuh. Terus, nah dia penasaran nih. Oh sama, dulu kamu juga mikir hemohim itu mahal, ya kan? Ya, tetapi kalau Bapak Ibu bilang, dia bilang hemohim itu mahal ya, terus dia naikin, Anda bilang mana ada mahal, nah Anda ngomong apapun, Anda mau kasih dia jurnal PubMed, Anda mau kasih dia segala penjelasan, dia tetap nggak mau dengar Bapak Ibu, karena bagi dia apa? Mahal, dan Anda pasti mau membela produk Anda. Tapi kalau Anda bilang sama Bu, awalnya juga saya mikirnya gitu, turun tuh bentengnya. Oh ya, terus bedanya apa, Teh Tina? Gitu ya. Oke Bapak Ibu, mulai dari saya sama Bu. Senyum. Sama Bu. Awalnya juga saya mikirnya gitu loh. Sama dengan, Atomi kan MLM ya. Males banget deh saya. Anda jangan langsung, siapa bilang Bu? Cacat, nggak usah. Sama Bu. Dulu juga saya awalnya mikirnya gitu loh. Terus diem. Sampai dia tanya. Terus? Nah itu tuh. Ibaratnya umpan sudah kena. Nggak boleh bilang umpan ya, emang ikan. Ya intinya dia mulai terbuka tuh. Terus, ya Bu, awalnya saya juga mikir gitu. Tapi ternyata Bu, nah saya baru tahu ya nah gitu, saya baru tahu Bu, ternyata hemohim itu Bu, beda sama obat-obat di luaran. Bedanya di mana Bu? Nah baru deh teman-teman, pada saat benteng dia turun, baru tuh Anda bisa menyampaikan sedikit-sedikit. Ternyata Bu, Atomi itu buatannya herbal loh Bu. Yang buat itu bukan pabrik obat. Ini adalah harta negara Korea, Bu. Nah, jadi baru tuh Anda jelasin. Jadi dia itu, Bu, ternyata bedanya sama obat-obat kimia, dia itu bisa nggak membuat tubuh kita jadi rusak, Bu. Dia bisa regenerasi sel. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi Anda tenangin dulu, ya. Sehat itu mahal ya, ya sakit lebih mahal Bu, gitu loh. Ya mahal dibandingkan dengan apa? Jadi, nah itu yang pertama. Kalau dia bandingin dengan, iyalah mahal lah dibanding saya selama ini juga saya nggak pakai apa-apa juga sehat kok gitu ya. Oh iya Bu, sama. Saya juga awalnya gitu. Saya juga selama ini nggak pernah minum suplemen Bu. Sama lah gitu saya sama Ibu. Tapi Bu, ternyata saya baru tahu. Nah gitu. Coba teman-teman bilang,
Tapi Bu, ternyata saya baru tahu kalau baru Anda sampaikan Anda punya penjelasan Bapak Ibu. Ya, coba Anda tes. Tapi Bu, ternyata saya baru tahu kalau, nah coba Anda bilang begitu. Tapi Bu, saya baru Ibu, tahu ternyata kalau saya baru tahu Tapi Bu, kalau saya baru tahu ternyata sekarang saya baru tahu kalau Ya, ternyata Bu, saya baru tahu kalau, nah jadi dia nggak merasa Anda tuh sok tahu, Bapak Ibu. Mereka nggak merasa kita tuh sok tahu. Kita juga baru tahu. Ya ternyata Bu, nggak cukup loh Bu selama ini. Kenapa? Karena natural killer cell kita semakin kita tua, semakin lemah. Jadi kalau kita, nah Bapak Ibu bisa cerita tuh pertemuan, saya belajar di pertemuan Bu. Ternyata Bu, kita butuh apa ya, sesuatu yang bisa membangkitkan natural killer cell kita Bu. Nah itulah hemohim. Nah itu kan masuk Bapak Ibu ke otak dia. Terus kalau misalnya dia bilang, mahal, saya mah nggak ada budget, ya jangan Anda langsung defensif Bapak Ibu. Ya, aduh, Ibu sakit tuh mahal loh. Ibu tahu nggak kanker tuh berapa duit? Jangan. Jadi Anda bilangnya gimana? Mahal, Bu Tati. Ya mahal, Bu Yuli. Atau Tommy mas saya nggak ada budget. Coba Bapak Ibu jawabnya apa? Jawabnya apa? Yang saya tadi ceritakan caranya. mahal Iya, Bu. dibanding apa Pertama Bu? saya juga mengira mahal, tapi ternyata manfaatnya itu sangat bagus buat tubuh saya. Sebelum itu, Maaf, Bu. sebelum itu, Maaf, Bu. Sama Saya awalnya juga dulu nganggapnya dibanding apa mahal, emang tapi begitu? ternyata saya beranggapan mahal harganya. sama Bu. nah Tapi betul, Awalnya mikir pinter. gitu. Awalnya Sama Bu. punya mahal. Dulu juga saya pikirnya saya beranggapan gitu. begitu. Mahal, mana ada saya budgetnya. Bener nggak Bu? Kita Bu ya, ibu rumah tangga ya Bu ya, gitu. Oh dia Ya. seneng tuh. Tapi Bu, ternyata saya baru tahu ya, sakit itu lebih mahal Bu. Kemarin saudara saya, teman saya punya saudara, itu kena kanker habis dong 300 juta Bu. Ya terus ternyata saya baru tahu juga, ternyata biaya pakai BPJS itu ngantrinya setengah mati Bu. Ya orang-orang yang kita sayang kan kalau sampai sakit gimana ya Bu ya, anak-anak segala orang tua ya Bu ya. Nah jadi Bu, yang saya lakukan, memang Bu, ini kan hemohim itu kan satu saset 23.000 loh Bu. Nah gitu teman-teman. Ya Anda harus bilang gitu. Saya juga pikir, mahal ya hemohim, tapi terus saya hitung-hitung, ternyata satu saset itu 23.000 Bu. Jadi saya atur sekarang di rumah Bu, nggak makan di luar dulu, saya lebih irit ya di rumah, nggak belanja-belanja baju dulu, udah saya beli hemohim dulu untuk anak-anak Bu, untuk saya. Ya supaya kalau kita sakit kan kita lebih repot ya Bu ya. Jadi sekarang saya caranya gitu Bu. Saya sisihkan 23.000 setiap hari. Ya supaya ya itulah Bu, lebih baik cegah daripada ngobatin. Setuju ya Bu ya? Gitu. Ya ambil ngangguk-ngangguk gitu. Setuju ya Bu ya? Nah, kalau kita begitu Bapak Ibu, nanti dia ikutan ngangguk juga. Oh gitu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu begitu? Ya. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ya kesimpulannya apa? Satu, Atomi ada target market. Nggak perlu sampai yang miliarder baru bisa pakai Atomi, enggak, Bapak Ibu. Ya, Anda cari yang menengah-menengah aja, skor 4 gitu ya. 4 sampai 10, semua bisa pakai Atomi, Bapak Ibu. Ya, jangan cari yang terlalu low, yang makan aja setiap hari masih mikir. Nah, itu Anda mau cerita hemohim sebagus apapun, tetap aja nggak nyambung, Bapak Ibu. Mereka lagi berjuang cari makan dulu, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Anda belajar, kalau Anda sudah ketemu target yang tepat, Anda analisa dulu, kira-kira Anda memasuk ke orang ini pakai produk yang mana? Ya, senjata masuknya itu yang mana gitu loh. Dari aplikasi Atomi itu yang mana Anda mau lebih targetkan. Oke? Nah, yang ketiga, setelah Anda ketemu, Anda jelaskan, ya jangan langsung sodok produk, jangan. Jelasan dulu sedikit, Bu, ini saya sekarang ini belanja dari aplikasi loh, Bu. Produk-produk Korea bagus-bagus, Bu. Ya, saya boleh, Bu, kasih lihat produk-produk Korea yang saya beli dari aplikasi ini. Kayak apa, Bu Silvi? Nah, ini, Bu. Ya, ini ada body lotion. Nah, ini, Bu, body lotionnya nih produk Korea loh, Bu. Ibu lihat nih, pakai di tangan dia gitu ya. Terus suruh dia oles, Bapak Ibu ya. Sampai ke ujung. Aduh, iya wangi ya. Tuh, Bu, ya. Ini bagus kan, Bu ya? Bu, ini harganya nggak mahal, Bu. Ini harganya 137.000. Yang di luaran kan bisa 300 ribuan. Terus dia bilang, mahal, Bu Silvi. Oh, mahal ya, Bu ya? Iya, Bu. Saya juga awalnya pikir begitu.
Tapi ternyata Bu, setelah saya selidiki, ternyata body lotion kita ini Bu, mengandung 10 herbal Bu. 10 herbalnya tuh herbal yang bagus-bagus Bu. Ada jus apel, ada tangerine, ya Bu ya, ada lavender, yang bisa bikin kulit Ibu jadi mulus loh Bu. Kan Bapak seneng Bu, nanti kalau pegang tangan Ibu mulus, kan kayak inget kayak waktu kita gadis dulu Bu, gitu. Ya kan Bu? Iya sih, iya Bu, nggak mahal kok Bu. Ya, mahal sih, tapi saya belum ada budgetnya sekarang Bu Silvi gitu kan. Nantilah tunggu saya ada budget. Oh iya, sama Bu. Awalnya juga saya pikir gitu. Nantilah belinya nanti-nanti aja. Tapi Bu, kita kulit itu Bu menua setiap hari loh Bu. Nanti kalau Ibu tunda-tunda nih sebulan lagi, 2 bulan lagi Ibu baru beli, sama kayak saya Bu. Saya juga pikir gitu. Tapi kalau kulit kita sudah kerut Bu, mau balikin juga susah. Lebih baik kita beli barang 137.000, tapi kulit kita cepat balik lagi, Bu. Benar nggak, Bu? Ya kan? Iya sih. Nah, udah, Bu. Coba aja. Ibu mau beli berapa? Cobain berapa? Ibu satu, anak perempuan Ibu satu. Beli 2 sekaligus, gitu. Ya, Bu, ya? Nah, gitu, teman-teman. Bisa? Ya? Sama nih. Iya, Bu. Terus saya sekarang minum Hemohim. Nah, Hemohim ini, Bu, buatan pemerintah Korea, Bu. Ya, bagus banget untuk mengaktifkan natural killer cell. Bagus banget untuk meregenerasi sel kita, Bu, supaya kita itu nggak gampang sakit, Bu, gitu loh, supaya kita tubuhnya juga kuat. Mahal ya, berapa tuh 1.300.000 isi 60. Nah, Bapak Ibu, penting sekali Bapak Ibu bawa produk asli Bapak Ibu, kalau bisa, ya kalau bisa, bawa kasih dia lihat. Satu box itu sebanyak apa? Dia lihat, oh banyak ya dapatnya, ya iya Bu, ini dapatnya sebanyak ini Bu. Ya, awalnya saya juga pikir mahal Bu, tetapi ternyata saya baru tahu. Ya ternyata Hemohim itu jatuhnya cuma 1 23.000. Kita makan cuanki aja 25.000 Bu, lebih mahal. Ya jadi sekarang saya udahlah, saya nggak makan di luar dulu Bu. Saya relakan budget saya untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saya, untuk suami, supaya kami bisa konsumsi Hemohim setiap hari daripada sakit lebih repot Bu. Bener nggak Bu? Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya bisa Bapak Ibu coba ya. Coba terapkan Bapak Ibu ilmu yang bukan ilmu lah ya. Sharing saya hari ini siapa tahu bisa bermanfaat. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu boleh tulis di chat ya apa yang Bapak Ibu belajar hari ini yang Bapak Ibu mau coba gitu. Silakan tulis Bapak Ibu. Ya, belajar sesuatu ya Bapak Ibu ya hari ini ya. Ya dengan jam terbang yang terus Bapak Ibu semakin lama Bapak Ibu akan semakin terbiasa. Ya, Allah bisa karena biasa Bapak Ibu. Ya, nanti lama-lama Anda bisa tuh. Ya, orang bilang apa, Anda bisa sambil senyum gitu. Iya, Bu. Sama. Saya juga dulu pikirnya gitu. Ya, jadi nggak langsung berubah mukanya ya. Semangat tadinya gitu kan. Wah, bagus banget nih. Nggak dulu deh. Langsung asem mukanya. Jangan ya. Langsung asem, orangnya langsung lihat tuh kan. Bener kan si ini. Hah, giliran tadi aja semangat. Giliran aku tolak sedikit langsung asem. Jangan ya. Oke. Belajar membuat orang yakin dengan produk Atomi ya. Ya, Anda baru bisa menyampaikan sesuatu kalau Anda sudah turunkan benteng dia dulu. Oke? Sesuai target ya. Samakan persepsi. Oke. Produknya awet ya itu juga boleh ya. Belajar kalau ketemu orang lihat dulu masuknya dari mana, Bu. Ya kita incar-incar dulu ya, incang-incang dulu. Ya, kalau Anda ketemu orang yang dia nggak peduli kesehatan, ada loh orang nggak peduli kesehatan. Ya, saya termasuk awalnya juga tidak peduli kesehatan. Bagi saya cantik lebih penting daripada sehat. Dulu ya. Karena kenapa? Karena kulit saya hancur-hancur. Jadi bagi saya sehat kok, nggak sakit. Saya lebih penting muka. Nah, makanya saya pasti sama muka lebih aware. Tapi ada orang yang mereka kesehatan nomor 1. Ya udah Anda masuk dari sana. Ada orang ya giginya lebih penting karena sakit gigi mulu. Nah, Anda masuk dari sana Bapak Ibu, oke?